Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat Anda semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini sampai detik ini ya. Dan alhamdulillah channel ini masih berkembang dan masih bisa memberikan sedikit arahan, motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini memang masih diteror, diintimidasi, ditakut-takuti, pokoknya berbagai macam hal lainnya yang dilakukan oleh pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Dan mudah-mudahan ya solusi hutang yang hadir setiap hari bisa mampu memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, sedikit arahan, minimal membuat hati tenang dan pikiran Anda juga fresh. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang kejadian kemarin ya. Tentang kejadian kemarin, yaitu kantor pinjol ilegal yang di daerah, kalau disingkatnya itu daerah PIK ya di sini ya. Di sini ada di mana itu ya? Di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Terjadinya hari Rabu tanggal 26 bulan 1 2022. Dan di sini ada diamankan 99 karyawan pinjol. Saya mau bahas dan saya mau arahkan juga buat teman-teman, dan kita berbicara fakta yang ada seperti yang selama ini saya sampaikan dan saya uraikan buat teman-teman. Dan ini judulnya bukan mereknya. Digrebek 99 karyawan diamankan, dan ini berita saya ambil dari kompas.com 26 Januari 2022 dan diterbitkan jam 8 malam. Jakarta, kompas.com, Polda Metro Jaya menggrebek kantor penyedia jasa pinjaman online atau pinjol di kawasan Pantai Indah Kapuk atau disingkat dari PIK atau PIK ya, 2 Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 26 Januari 2022. Dalam video siaran langsung penggerebekan tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya langsung masuk ke lantai 2 dan 3 ruko yang diduga digunakan sebagai kantor pinjol ilegal. Penyidik langsung meminta para pegawai menghentikan aktivitasnya dan memeriksa setiap komputer yang digunakan. Oke. Para pegawai terlihat sedang membuka aplikasi pesan WhatsApp untuk menagih hutang kepada para nasabah, dan ini ada videonya ya. Ini dibawakan oleh Kompas dan kita coba dengar dulu ya sebelum saya lanjutkan ini. Kita ke informasi pertama saudara terkait dengan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjaman online ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Total ada 99 orang yang ditangkap termasuk 1 orang manajer. Berapa kerja ini? 1 hari? Sampai pengingatnya berapa hari? Dari 98 karyawan terbagi menjadi beberapa peran yang berbeda saudara, yakni tim pengingat pada pinjam online, kemudian sebelum jatuh tempo dan setelah jatuh tempo saudara. Mereka bekerja di 2 lantai yang berbeda. Kantor pinjol ini membawahi 14 aplikasi pinjol dan turut menebar ancaman dan intimidasi. Seluruh orang yang ditangkap saat penggerebekan akan dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa. Sampai pengingatnya berapa hari? Lebih lengkap soal penggerebekan kantor pinjol ilegal ini saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fadila. Selamat malam Imron. Imron, apa saja? Oke. Ini muda-muda banget ya, saya lihat wajahnya itu masih kayak mana ya? Masih bocah-bocah semua. Jadi foto yang ada di WA itu saya bilangin ini bukti fakta loh. Jadi foto yang sering Anda lihat muncul di WA ya, dengan foto wajah orang yang sangar, dan itu sebenarnya nggak ada. Mereka itu masih di bawah umur loh, masih di bawah umur. Kan saya bilangin, mereka menjadi debt collector, menjadi penagih, otak mereka tidak dibutuhkan untuk berpikir, yang dibutuhkan cuma bacotnya doang gitu. Tapi sayangnya teman-teman itu diingatin nggak bisa gitu ya. Dan di sini lagi itu dijelaskan tadi, dia dibawahi 14
aplikasi pinjol di dalam itu. Ada petugasnya mengingatkan sebelum jatuh tempo, ada yang menagih setelah jatuh tempo. Berarti fungsi mereka ini sama ini semuanya, makanya mereka direkrut bocah-bocah sehingga karyawannya ada 99 orang ganjil ya. 99 orang berarti ganjil ditambahin satu lagi itu 100 orang gitu ya. Oke, saya lanjutin dulu baca beritanya nih. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan penggerebekan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya mulai pukul 19.05 WIB di Cyber Diskrimsus Polda Metro Jaya setelah mengamankan kegiatan pinjaman online atau pinjol ilegal yang berada di PIK 2, ujar Zulpan kepada wartawan. Dalam penggerebekan tersebut, kata Zulpan, penyidik mengamankan 1 orang manajer yang diketahui sebagai penanggung jawab kantor tersebut. Selain itu, kepolisian juga mengamankan 98 karyawan yang bekerja di kantor penyedia jasa pinjol ilegal tersebut. Hari ini kami mengamankan seorang manajer yang bertanggung jawab di sini dan juga 98 karyawan. Selanjutnya, kata Zulpan, manajer dan para karyawan tersebut akan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Total 99 orang yang diamankan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dimintai keterangan. Ya, oke. Mana lagi nih kelanjutan beritanya? Ini ya. Apa ini? Kegiatan ini diselenggarakan secara ilegal karena tanpa izin dari OJK. Polda Metro Jaya meminta keterangan para pegawai. Salah satu pegawai berinisial S yang berusia 35. Oke, cukup ya. Jadi di sini ada total 98 karyawan dan 1 manajer yang bertanggung jawab. Cuma ini saran ya buat Bapak Kepolisian. Benar mereka itu semuanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga mereka memilih menjadi karyawan dari pinjol ilegal ataupun debt collector ya, atau penagih hutang dari jasa layanan itu. Cuman ini perlu diberikan efek jerah. Jangan kayak yang terdahulu, dulu di bulan November juga terjadi penggerebekan seperti ini. Cuman sangat disayangkan hukumannya tidak setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Berapa banyak orang yang telah kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, hilangnya percaya diri, jadi stres gara-gara mereka itu. Apalagi ini dinaungi di bawah 14 pinjol legal. Ya, saya nggak kebayang itu berapa ratus ribu nasabah yang telah ada datanya sama mereka gitu. Itulah yang diteror bolak-balik sampai tingkat kesetresan ini. Sampai disebarkan data ini segala macam. Saya pengen juga karyawannya jangan hanya sebatas dibikinin surat perjanjian saja. Di samping manajernya nanti yang akan diproses karena dia selaku penanggung jawab di situ, tapi karyawannya juga harus diberikan efek jerah. Ya, efek jerahnya mungkin berupa kurungan, mungkin beberapa bulan atau kayak mana. Yang penting mereka diberikan efek jerah. Jangan hanya sebatas perjanjian berlabel materai, jangan. Karena selama ini itu yang terjadi. Sehingga saya jumpain juga di beberapa aplikasi TikTok, ya mereka tetap aja menagih di kos-kosan mereka, di rumah mereka. Jadi nggak ada efek jerah di dalam hal ini. Jadi saya minta juga ya, mungkin saya mewakili dari ratusan subscriber saya, tolong dari kepolisian, tolong ini ditindak tegas, minimal berikan mereka efek-efek jerah yang menjadikan mereka berpikir buat kedepannya untuk bekerja di sebuah perusahaan ilegal manapun. Ya, nggak harus juga dari pinjol, tapi di perusahaan ilegal manapun dia akan pikir-pikir untuk bekerja di situ. Karena ini merugikan gitu loh. Kalau dia tidak merugikan, nggak ada masalah. Ini merugikan dan menyangkut kebahagiaan dan keamanan seseorang tinggal di negara Indonesia ini. Ya, di satu sisi memang ini ada kesalahan sih betul karena meminjam tanpa memikirkan risiko. Tapi di sisi lain tidak harus juga diintimidasi, dicaci maki, dikirimin gambar-gambar porno, dikirimin nuansa-nuansa hukum, ditakut-takuti sampai orang-orang frustasi, mentok dan mereka tak jarang berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup gara-gara mereka. Ya. Benar bukan terjebak di mereka, ya sudah, yang penting profesi mereka sama dan namanya juga pinjol dan ini juga ilegal. Ya, kita nggak peduli karena mereka selama ini juga ganti baju, ganti pakaian, ganti modus, dan saya yakin di luar sana pinjol ilegal masih banyak yang beroperasi.
meskipun telah terjadi penangkapan di bulan November dan di hari ini, ya. Tapi karena tidak adanya efek jera dari kepolisian, sehingga mereka bangkit lagi dengan nuansa yang baru, yang lebih kejam dan lebih seram lagi. Dan saya berharap dari Bapak Kapolda Metro Jaya, tolong ini ditindak tegas, minimal berikan mereka semuanya efek jera. Ya, walaupun manajernya sudah menanggung jawab semuanya, tapi yang karyawannya tolong diberikan efek jera. Ya, nggak mungkin mereka selama ini bekerja sampai berbulan-bulan nggak tahu risiko-risikonya, nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Ini soal manusia PS manusia loh. Jadi rasa kemanusiaan mereka yang bekerja di situ udah hilang. Ya, sehingga tidak ada kasihan, tidak ada menaruh rasa iba. Mereka hanya mencaci maki, menghina, nggak peduli apa yang terjadi dengan seseorang. Banyak yang kehilangan anggota keluarga mereka, perpecahan dalam rumah tangga akibat mereka ini semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja teman-teman semuanya. Boleh share video ini sampai viral banget, biar itu kita kawal untuk prosesnya, bagaimana prosesnya nanti, supaya dari Bapak Kapolda lebih transparan dalam hal ini. Ya, jangan kayak kemarin-kemarin habis diputus sidang tuntutnya cuma 5 bulan. Ya, endingnya ya juga lepas juga. Dan habis itu untuk karyawan yang sebanyak itu cuma perjanjian dan tanda tangan, habis itu dikembalikan ke orang tuanya. Ini nggak menimbulkan efek jera, justru mereka makin berani. Oh, ternyata cuma sebatas itu ya di kantor polisi. Itulah yang terjadi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Isi di